Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Safira Firdaus Rohadian, NPM 120 dari grup D Tutor 22. Dan pada hari ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan dan juga menjelaskan mengenai breast examination. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Safira yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya dok, jadi di payudara sebelah kanan saya ada benjolan dan saya mau memeriksa itu. Mau pemeriksaan payudara ya Bu ya? Baik Ya, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak ya Bu ya. Saya nanti akan meminta Ibu untuk membuka bajunya dan juga membuka pakaian dalamnya. Mungkin nanti Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman, namun saya akan melakukannya seprofesional mungkin agar Ibu nanti. Apakah Ibu bersedia? iya dokter. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Belum ada. Oke, baik Ibu. Saya izin untuk bertanya sedikit mengenai keluhan yang Ibu rasakan ya Bu ya. Eh, Ya dok, Ibu bilang tadi ada benjolan di payudara Ibu. Boleh tahu itu benjolan di sebelah mana ya Bu? di sebelah kanan dokter. Sebelah kanan. Besarnya Ya, segimana Ibu sekarang? sekitar sebesar bola pingpong. Sebesar bola pingpong. Itu dari kapan Ibu merasa ada benjolan di payudara Ibu? Mungkin sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan Sebelumnya, lalu. ya, sebelumnya nggak langsung sebesar itu sih. Awalnya Sebelum sebesar apa? mungkin sekitar sebesar biji kacang merah. Yang merah. Ibu kalau misalnya dipegang atau disentuh, itu apakah ada nyeri di bagian benjolannya Bu? Iya ada. Ada nyeri. Kemudian Ibu pernah ada atau pernah menyadari ada cairan yang keluar pada payudara Ibu? Iya dokter, ada. Ada. Itu sering keluarnya Ibu? Eh, nggak terlalu sering. Sering. Ibu, apakah Ibu merasa saat ini Ibu dadanya seperti ketarik jadi busung gitu? Tidak. Ibu, kalau misalnya Ibu sadar, apakah ada perubahan warna kulit pada bagian payudaranya? Iya, sepertinya warnanya lebih gelap dari kulit sekitarnya. Oh iya. Kemudian apakah ada tekstur yang aneh misalnya seperti mencekung atau ada eh, atau tidak halus misalnya seperti tekstur kulit jeruk atau apakah ada infeksi seperti kemerahan atau eh, ada bengkak seperti itu, Iya dokter, teksturnya lebih kasar. lebih kasar. Ibu ada benjolan pada ketiak Ibu Iya ada, di bagian mana, kanan atau kiri? di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Apakah ada bengkak di lengannya Ibu? Kalau bengkak pada lengan, tidak dokter. Nggak ada. Ibu akhir-akhir ini ada nyeri pada tulang atau rasa penuh pada bagian ulu hati, perut bagian atas? Tidak ada dokter. Nggak ada. Ibu saat ini mengalami batuk yang cukup lama, misalnya dari sebulan yang lalu batuknya nggak sembuh-sembuh. Hmm, enggak dok, tidak ada. Sesak napas, ada Ibu? Sesak nafas juga tidak. Napas nggak ada. Sakit kepala hebat hingga muntah, Kalau sakit kepala ada dokter. ada. Sejak kapan Ibu? Sejak sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Ibu pertama kali menstruasi di umur berapa? Di sekitar umur 11 mungkin. 11 tahun. Ya. Ibu apakah ada keluarga yang mengidap kanker? Iya, nenek saya mengidap Ini kanker apa Ibu kalau boleh tahu? kanker payudara juga. Kanker payudara. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaannya mungkin dicukupkan. Sekian dulu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa lanjut duduk di meja pemeriksaan dan bisa melepaskan baju dan juga pakaian. Silakan Ibu. Ya baik, terima kasih dokter.
Baik, sebelum saya memulai pemeriksaannya, saya akan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian saya akan menggunakan handscoon. Kemudian setelah itu saya akan mulai pemeriksaannya dari bagian inspeksi terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan menginspeksi kedua payudara apakah simetris ataupun tidak. Untuk normalnya itu biasanya tidak simetris, namun tidak akan beda jauh antara payudara kanan dan juga kiri. Kemudian juga kita bisa menginspeksi bagian puting, apakah ada retraksi, kemerahan, gatal, bengkak, dan juga luka. Kemudian kita juga bisa melihat apakah ada warna kemerahan ataupun tidak pada bagian payudaranya. Kemudian setelah itu kita bisa melihat apakah ada perbesaran payudara seperti benjolan ataupun dimpling ataupun tekstur kulit seperti jeruk dan adanya eksfoliasi di bagian areolanya. Kemudian setelah itu kita bisa melihat apakah ada perbesaran kelenjar getah bening ataupun tidak. Nah, kita bisa untuk posisi pasien itu bisa duduk, kemudian kita bisa meminta kedua pasien untuk mengangkat tangannya untuk kita melihat bagian bawah dari payudaranya dan kita bisa melihat menilai apakah payudara ikut terangkat ataupun terfiksasi pada fiksasi dan tidak terangkat. Untuk normalnya nantinya payudara itu akan ikut terangkat juga ketika tangannya mengangkat. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan kelenjar getah bening. Kita bisa mulai dari supraklavikular, kemudian bagian ketiak. Kita bisa meminta pasien untuk bersalaman, kemudian cek pada level 1 di bagian bawah otot pectoralis, level 2 di bagian dalam, dan juga selanjutnya kita bisa diperiksa di level 4 di batas atas pectoralis minor. Kemudian setelah itu kita bisa menilai jumlah kelenjar getah beningnya, ukurannya, konsistensi, mobilitas, dan apakah ada nyeri tekan ataupun tidak. Setelah itu kita bisa meminta pasien untuk berbaring dan kita bisa melakukan palpasi. Kita lihat apakah ada benjolan ataupun tidak. Kita bisa minta tangan bagian payudara yang diperiksa, misalnya kita memeriksa bagian kiri terlebih dahulu, kita bisa minta tangan kirinya itu bisa diletakkan ke bagian ditekuk dan ditaruh di belakang kepalanya. Kemudian kita bisa lakukan dari arah ketiak, bisa dari atas ke bawah ataupun sirkular dengan menggunakan 3 jari. Misalnya seperti ini. Kita cek apakah ada benjolan ataupun tidak. Nah, untuk yang dilihat kita apabila ada massa tumor yang teraba, kita bisa nilai jumlah, lokasi, ukuran, konsistensi permukaannya, bentuk batas tumor, dan kita juga bisa melihat apakah dia itu terfiksasi dengan jaringan sekitar ataupun tidak, dan kita bisa melihat apakah ada nyeri tekan ataupun tidak. Seperti itu. Kemudian apabila kita sudah selesai, kita bisa melakukan palpasi pada bagian puting. Kita bisa menekan puting dengan menggunakan jempol dan juga telunjuk. Kita bisa melihat apakah ada cairan yang keluar ataupun tidak. Seperti ini. Kemudian setelah itu apabila ada cairan yang keluar, kita bisa mengidentifikasi jumlah, warna, dan juga konsistensi dari cairan yang keluarnya. Seperti itu. Mungkin selanjutnya kita bisa menyimpulkannya ke pasien. Ya, baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan bisa dikerjakan ya pakaiannya. Baik Ibu, untuk tadi pemeriksaannya dapat benjolan pada sebelah payudara kanan Ibu. Untuk ukurannya itu sebesar bola pingpong ya Bu ya. Mungkin nantinya akan bisa diperiksa lagi lebih lanjut untuk mengetahui apa diagnosis yang Ibu rasakan Ibu ya. Untuk pemeriksaan payudara ini sebetulnya itu bisa dilakukan setiap bulannya oleh Ibu sendiri. Tepat setelah menstruasi selesai. Nanti akan dilakukan itu seperti yang tadi saya lakukan dan melihat apakah payudara kiri dan kanan itu simetris atau tidak. Bisa untuk pemeriksaannya untuk lihat atau lihat itu bisa dilakukan di depan cermin. Nantinya Ibu lihat juga di depan cermin apakah ada perubahan kulit, apakah ada benjolan. Kemudian juga bisa dilakukan perabaan seperti yang tadi saya lakukan untuk melihat apakah ada tonjolan ataupun tidak. Apakah Ibu sudah mengerti? Mungkin ada yang ingin
terlebih dahulu, Bu? Iya, mengerti. Belum ada pertanyaan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih juga, dokter. Baik, setelah itu saya akan cuci tangan dengan 6 langkah, kemudian saya akan menggunakan sabun, dan nantinya saya akan menggunakan mengeringkannya dengan air bersih. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, terima kasih. Mohon koreksinya dari dokter.